Bagaimana dengan Pak Erik kan Menteri BUMN banyak sekali pekerjaan, tapi juga Ketum PSSI. Apa enggak itu too much? Karena misalnya seperti ini, pada saat Pak Erik di SEA Games ada soal BSI yang menyita perhatian. Harusnya ya nggak usah juga kali harus nonton di sana. Pak Erik sebagai Menteri BUMN ada di sini hands on untuk menyelesaikan persoalan perbankan. Apa yang bisa Anda klarifikasi soal ini? Itulah keuntungan saya sejak awal. Punya tim yang kuat. Ingat, statement ketika saya diminta Bapak Presiden untuk tadi memperbaiki BUMN. Saya bilang ke Bapak Presiden, Pak boleh nggak punya 5 wamen? Ya kan? Boleh, enggak 2 cukup Pak. Saya bercanda sama beliau. Kenapa? Karena saya punya struktur bahwa dengan saya punya wamen, dengan punya struktur yang bersih, yang baik, yang profesional, mesin ini berjalan. Apalagi BUMN itu jumlahnya puluhan dan sangat dekat dengan isu-isu masyarakat. Coba misalnya bensin naik BUMN, padahal harga yang namanya bensin di seluruh dunia naik. Ada kejadian misalnya jalan rusak bolong-bolong, BUMN. Nah sekarang kan gini, di dalam struktur perusahaan itu sudah ada dirut-dirutnya, komandan-komandan perangnya. Tetapi apakah saya melepaskan? Enggak, tanya dirut BSI, silahkan telepon. Ketika itu kejadian saya tanya, Pak Dirut, rencana roadshow jadi enggak? Enggak Pak, saya batal. Anda pimpinan yang bagus, saya gituin. Anda harus tinggal di sini, selesaikan masalah ini. Data, sempat data ini bocor, ternyata enggak. Kan udah dijawab. Bahwa itu bisa aja screenshot dari database dan diancam oleh hackers untuk bayar. Kan udah dibayar. Nah itu kita pastikan apa? Kita punya sistem. Sama di PSSI pun tidak mungkin ya tadi yang disampaikan. Ini tim nasional Erick Thohir. Enggak ya main mereka ada pelatihnya. Nah ini yang saya baca kadang-kadang yang persepsinya salah. Bagaimana justru pemimpin harus bisa membagi waktu dan mempunyai tim yang kuat. Itu yang saya lakukan. Ini adalah bagian dari pertanyaan kenapa Pak Erik itu selalu dicurigai menjadi Menteri BUMN, menjadi Ketum PSSI itu adalah sebagai highway atau jalan tol untuk pencapresan. Tapi Pak Erik sudah bilang nggak mungkin lah saya kalau calon presiden, saya wakil presiden. Itu hak daripada tentu masyarakat berpersepsi sebagai tentu dinamika daripada apa yang namanya demokrasi. Kenapa? Karena memang nama Pak Erick Thohir ini kan disurvei sebagai nama calon wakil presiden. Tapi kan tertinggi. Nama itu disurvei keluar karena apa? Apresiasi kan? Bukan saya mendaftarkan kan? Atau saya punya keinginan itu. Artinya kan sebenarnya ini modal awal di mana Pak Erik bisa maju terus untuk sampai pada level di pemilu nanti sebagai calon wakil presiden. Belum tentu. Tadi kita ngomong 20% pencalonan itu. Ya, artinya tidak mudah mendapatkan. Saya nggak punya partai. Sepulang dari SEA Games, menteri pertama yang dikunjungi justru Menteri Pertahanan dan Pak Erik bilang Menteri pertama yang ngasih saya selamat. Kode keras ini kayaknya Prabowo Erik. Pak Ganjar WA saya ngasih selamat. WA bukan ketemu. Ya. Pak Erik kalau Pak ketemu. Prabowo memang udah kontak. Waktu hasil itu dia bilang bisa nggak? Ayo kita diskusi. Saya bilang oke Pak. Oke, makanya saya bilang ini kode keras. Saya rasa enggak lah. Statement Pak Prabowo juga di seragamnya bicara bola. Dan ingat loh, Pak Prabowo itu sudah ketemu Pak Zainuddin Amali sebelum saya bertemu beliau. Ya, bahwa bagaimana dia punya janji, beliau punya janji. Bahwa ketika AFF 2022 beliau ingin mengirim tim ini. Udah bicara sama Pak Zainuddin Amali. Makanya kemarin salah satu pembicaraan, silakan cek sama beliau. Kita bicara bola kemarin. Bagaimana persiapan U16, U17 ini untuk dilatih di Qatar, di Aspire. Pak Erik, apakah memang Pak Erik akan menggunakan PSSI untuk memuluskan langkah Pilpres? Saya udah statement awal, pisahkan politik dan olahraga. Statement Presiden jelas, makanya saya sama beliau. Tapi tidakkah medali emas ini semakin memuluskan, memoncerkan langkah seorang Erick Thohir untuk menjadi kita lihat calon di survei. wakil presiden? Nanti kita nggak tahu surveinya. Sama Anda tinggi loh. Belum tentu. Ya, belum ada survei setelah ASEAN SEA Games ini. Ya, jadi kalau ditugaskan oleh Pak Jokowi untuk menjadi calon wakil presiden, masalah belum ada. Beliau bilang kamu kesini belum ada. Jadi jangan GR nggak penting gitu. Yang penting kerja aja.